Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para musyrif dan juga para mahasantri, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah hidayatut taufik untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan olehnya, termasuk kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan irsyadat di hari Selasa. Ini memang tidak sampai 1 bulan lagi para mahasantri angkatan 2023-2024 ini akan segera menuntaskan kewajibannya di ma'had. Mudah-mudahan sampean-sampean semua mendapatkan ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kajian kita pada episode kali ini yaitu hadis ke-23 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Malikin Al-Harithi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh wa salatu nurun was-sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Yang hadis ini terjemah maknanya adalah diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harithi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman, atau kesucian itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal kebajikan kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya, dan sedekah adalah burhan, yaitu bukti nyata. Wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu menjadi hujjah yang akan mensupport kamu, atau yang akan mendukung kamu untuk kemudian di hadapan Allah menjadi pembela, atau Al-Quran itu bisa menjadi aw 'alaika, jadi menjadi hujjah yang bisa memberatkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia yaghdu, yaitu berangkat berpagi-pagi, maka seakan-akan dirinya itu menjual dirinya. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia membebaskan dirinya, atau dia menghancurkan dirinya. Para hadirin rahimakumullah, para mahasantri rahimakumullah, selalu kalau kita lihat apa-apa yang didawuhkan oleh hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ungkapan-ungkapannya itu ringkas. Tetapi kalau dikaji lebih dalam, ini memiliki syarat makna, yaitu artinya itu, kandungan maknanya itu sangat padat.
Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan di dalam sabda beliau yang lain, beliau menyatakan utitu jawami al-kalim. Aku diberi jawami al-kalim, yaitu kata-kata yang syarat makna walaupun ungkapannya itu padat. Kita lihat di antaranya hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh at-tuhuru syatrul iman. Jadi kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Ini singkat, tetapi kalau dipreteli atau dikupas, ini muncul beberapa pendapat ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan at-tuhur syatrul iman. Ada pendapat yang mengatakan, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa at-tuhur syatrul iman, bahwa yang dimaksud kesucian ini adalah ketika seseorang sudah menyatakan keimanannya dengan dia bersyahadat, maka kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana dia mensucikan dirinya secara batin. Maka orang ini kalau sudah membaca syahadat, dia sudah iman, dia punya separuh iman tapi belum sempurna. Maka kesempurnaannya itu adalah bagaimana dia selalu mengasah jiwanya untuk membersihkan jiwa itu. Pertama tentunya membersihkan dari dosa-dosa, dari kesyirikan. Karena orang bersyahadat itu berarti dia sudah berikrar untuk tidak melakukan kesyirikan. Lalu termasuk menghilangkan dalam hatinya, menghilangkan dalam jiwanya, itu adalah hal-hal yang mengotori, termasuk sifat hasud, iri, dengki, amarah, dan seterusnya. Ini harus selalu kita bersihkan. Lalu ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Apa itu at-tuhuru syatrul iman? Jadi orang yang sudah masuk Islam bersyahadat, maka kita tahu dalam rukun Islam, itu rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Maka orang yang sudah beriman, dia sudah membaca 2 kalimat syahadat, maka dia harus menunaikan sholat. Dan sholat itu harus dalam kondisi zahirnya itu adalah suci dari najis dan juga suci dari hadas. Maka pesannya adalah orang itu kalau sudah beriman, maka dia harus bersuci untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Maka kalau hanya orang tidak mau sholat, dia bersyahadat, dia punya iman, maka sesungguhnya imannya juga tidak sempurna. Maka di sini dinyatakan at-tuhuru syatrul iman. Sehingga disinilah kemudian ulama membagi bersuci atau kesucian itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya sunnah, umpama kita melakukan kesunahan, melakukan ibadah-ibadah sunnah, ini sesungguhnya adalah menyucikan diri kita. Karena menyucikan diri termasuk dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sehingga orang salat itu juga sesungguhnya dia mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Ada yang sifatnya wajibah. Jadi bersuci yang sifatnya wajibah. Contoh, kalau mau sholat dia harus suci dari hadas, maka ini adalah sifatnya wajib. Menyucikan diri dari kesyirikan, ini juga sifatnya wajib. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan amalan-amalan yang terlihat sederhana, tapi ternyata ini memiliki ekses atau dampak yang luar biasa. Jadi beliau menyatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi orang itu kalau mengucapkan alhamdulillah secara zahir, lisannya mengucapkan alhamdulillah, ini akan bisa memperberat atau memenuhi timbangan amal kebajikan kita. Karena nanti yang dihitung di akhirat itu adalah amal kebaikan kita. Amal keburukan itu memang dihitung, tetapi kalau amal kebaikan tidak bisa mengalahkan amal keburukan, maka amal keburukan ini akan membahayakan kita. Makanya di dalam surah Al-Qari'ah itu Allah menyatakan fa'amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangannya, ini adalah timbangan kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinu. Karena fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu, ringan timbangannya. Artinya apa? Timbangan kebaikannya itu ringan, berarti keburukannya lebih banyak.
maka fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kalau ini kita fahami secara zahir, itu adalah ungkapan-ungkapan yang ringan. Kita sedikit-sedikit alhamdulillah, dapat kiriman alhamdulillah, kiriman telat juga alhamdulillah, punya uang alhamdulillah. Karena kalau itu yang sering kita munculkan, itu sesungguhnya adalah potret atau cerminan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang tidak bersyukur, yang dilihat itu hanya orang-orang, teman-teman kita yang punya kelebihan atau diberi lebih oleh Allah, umpama kirimannya lebih banyak, umpama ininya HP-nya lebih bagus, maka kita ini tidak ada syukur-syukurnya. Maka alhamdulillah itu memang secara zahir diucapkan ini ringan, tetapi sesungguhnya ada pesan tersirat dalam sabda Rasulullah ini, bahwa alhamdulillah adalah cerminan sebagai pribadi yang senantiasa mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah menambahkan, kalau ditambahi subhanallah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, maka ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi ini lebih cakupannya lebih luas lagi. Jadi kalau ini akan memenuhi apa yang ada di langit dan bumi, ini menjadi bekal kita untuk kita menghadap kepada Allah. Jadi menghadap kepada Allah nanti akan memperberat timbangan amal kebajikan kita. Kan begitu. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maka orang-orang yang salat, pertama tadi sudah disebutkan bahwa at-tuhuru syatrul iman, maka orang yang sholat itu pasti dimulai dengan bersuci. Nah, bersuci itu, kalau bersuci dari hadas kecil, kalau kita mau sholat maka kita berwudu. Maka dengan wudu itulah nanti di akhirat yang akan membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir yang tidak pernah berwudu. Itulah kemudian Rasulullah itu menjadi pemimpinnya, yang disebut dengan Sayyidul Ghurril Muhajjalin. Jadi yang cahaya-cahaya itu, sinar-sinar itu muncul dari wajah orang-orang beriman yang ahli wudu, yang ahli bersuci, yang kemudian melaksanakan sholat. Dan sholat itu menjadi cahaya. Cahaya apa? Cahaya itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Kita ini kalau malam hari umpama listrik mati, tidak ada lampu emergensi, tidak ada lilin, gelap semua, maka kita ini akan nabrak-nabrak. Maka orang itu kalau sholatnya baik, maka dia amal-amal yang lain akan menjadi baik. Sampai lihat, mungkin teman sampean yang di kamar, ada yang diajak kebaikan itu angel, itu mesti sholatnya tidak, mohon maaf, sholatnya kurang baik. Kalaupun terlihat sholat, itu hanya kelihatan secara zahir. Nanti di Mabna absen, nanti keluar dari Mabna kadang tidak ke masjid, tapi ada duduk-duduk di sana, ada yang di sana. Ini terjadi di antara teman-teman kita. Itu biasanya, mohon maaf, kalau sudah demikian yang terjadi, maka hidupnya ini tidak jelas. Tidak jelas itu bagaimana? Dia ini arahnya kemana, masa depannya seperti apa, itu dia tidak mikir kayaknya. Tetapi ini nanti dia akan menuju ke jalan yang tidak ada bimbingan, karena sholatnya tidak serius. Makanya di dalam surah Al-Ankabut, Allah dalam firman-Nya menyatakan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka sholat inilah yang nanti menjadi parameter seorang hamba ketika menghadap Allah. Awwalu ma yuhasabu alaihil abd, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Jadi yang pertama dicek itu sholatnya. Bukan berarti ibadah yang lain tidak penting, enggak. Tapi kalau orang sholatnya baik, maka ini menjadi petunjuk pembuka untuk ibadah-ibadah yang lain. Maka ibadah yang lain itu akan terbuka. Saya pernah mengangan-angan ya. Ternyata di dalam kita melakukan kebaikan itu sama dengan kebiasaan kita. Sekarang kan era digital. Termasuk sampai ini tidak ada satupun yang tidak punya HP. Karena HP itu sudah menjadi kebutuhan yang pokok. Bahkan bangun tidur itu seringkali yang dilihat pertama itu adalah HP. Mulai tidur HP, bangun tidur HP. Padahal ajaran Rasulullah tidak seperti itu. Cuman kalau dipakai untuk hal-hal yang baik ya monggo. Cuman kadang-kadang itu tidurnya sebentar karena lama dengan HP, sibuk dengan main game online. Tapi bukan yang ada di majelis ini, insya Allah yang tidak hadir di majelis ini. Kan begitu.
HP itu, gadget itu kalau sampean biasa membuka hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu akan direkomendasikan. Entah YouTube, entah TikTok, entah IG, entah Twitter, entah apapun. Kalau Anda biasa membuka konten-konten yang baik, pengajian, kajian, itu nanti akan direkomendasikan. Kajiannya Ustadz ini, kajiannya Kiai ini, itu akan muncul. Tapi sama sebaliknya, kalau kalian biasa membuka hal-hal yang tidak baik, entah gambar apa, entah video apa, pokoknya nggak api-api, itu nanti akan direkomendasikan yang sejenis dengan itu. Ternyata sama dengan perilaku kita. Orang itu kalau amaliyahnya baik, maka nanti oleh Allah itu dimudahkan dibuka amal-amal yang lain. Sebaliknya, kalau dia biasa melakukan kemaksiatan, itu akan terbuka kemaksiatan yang lain seakan-akan itu adalah kemudahan. Coba sama titeni. Itu kita belajar dari gadget, itu begitu. Makanya kita ini carilah komunitas yang baik. Apalagi ini setelah ini kalian akan keluar dari ma'had. Jadi carilah komunitas yang baik, karena itu akan mensupport, ada support sistem pada kebaikan yang kita lakukan. Jadi wassalatu nur. Jadi nur itu cahaya yang akan menuntun kita. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti yang nyata. Burhan itu bukti yang nyata yang tidak terbantahkan. Kenapa kok sedekah disebut burhan? Makanya sedekah itu dari akar kata sod, dal, dan qaf. Yang akar katanya derivasinya termasuk sodi, siddiq, yang banyak benarnya. Karena sedekah itu menjadi satu bukti keimanan kita. Orang-orang munafik itu kalau dulu zaman Rasulullah itu nifak i'tiqadi. Luarnya pura-pura mukmin, tapi dalamnya aslinya masih kafir. Kalau sekarang ini yang banyak itu bukan i'tiqadi, tapi nifak amali. Nifak amali itu secara amaliyah itu munafik. Itulah yang disebutkan ciri-cirinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mau sholat tapi malas-malasan, ya absen, tapi padahal tidak sholat, kan begitu. Ini sesungguhnya nifak-nifak yang amali. Nah, ini hati-hati. Ini biasanya gandengannya orang yang begini kon sedekah ya angel. Jadi disuruh sedekah itu angel. Ya sedekah apapun, sedekah tenaga, sedekah mal, punya harta disedekahkan. Bantu temannya itu bagian dari sedekah, itu angel. Jadi kadang-kadang berat. Kalaupun iya bantu, bukan bantu dalam hal kebaikan, tapi bantu dalam hal kemaksiatan. Padahal itu tidak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi arahnya mesti ke sana. Dia bantu, bukan disebut sedekah kalau itu dalam kemaksiatan. Karena sedekah itu akar katanya dari sod dal qaf tadi itu. Itu harus dilandasi dengan kebenaran, dilandasi dengan landasan terkait di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Jadi Al-Qur'an itu nanti di akhirat itu pilihannya dua. Makanya di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Inna hadzal Qur'an." Ya. "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat ya satu kaum itu dengan Al-Qur'an ini, mengangkat derajat. Atau ada juga kelompok yang lain yang di dalamnya ada orang-orang yang tidak ngereken Quran, tidak mau ngaji, mengacuhkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Ini akan menjadi hujjah alaik. Itu namanya hujjah alaik. Jadi bahasa Arab itu lak dengan alaik itu maknanya sudah berbeda, tapi cukup diungkapkan dengan kata-kata yang singkat. Jadi lak itu bicara mengenai fasilitas. Jadi kalau Al-Quran menjadi hujjat, lak itu menjadi penguat di hadapan Allah yang bisa menaikkan derajat kita. Tapi kalau alaik, itu kita datang kepada Allah dengan amal-amal kita, tiba-tiba Quran itu datang lalu kemudian menjatuhkan kita. Oh enggak begitu ya Allah, dia memperlakukan seperti ini. Maka kita jatuh di hadapan Allah. Itu namanya hujjah alaik. Makanya kita kalau doa setelah ta'lim Al-Quran itu waja'alhu lana hujjatan. Lana, bukan, jangan diganti waja'alhu alaina, na'udzubillah. Kalau alaina hujjah, ini yang berbahaya, yang akan menjatuhkan seseorang di hadapan Allah. Lalu lanjutannya, penutup hadis ini adalah kullun nas yaghdu.
Setiap manusia, setiap orang itu berangkat pagi-pagi, yaghdu, itu berangkat pagi untuk melakukan usaha. Makanya makan siang itu disebut dengan ghoda. Di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika berangkat dengan ajudannya yang wakilan namanya Yusha bin Nun, itu kemudian ketika sudah siang, Nabi Musa mengatakan, atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi suruh buka bekalnya, makan siangnya itu, karena kita ini sudah capek, sudah melakukan perjalanan. Jadi yang dulu itu berangkat pagi, melakukan usaha, paling tidak sampai siang itu sudah terlihat berapa persen usaha yang sudah dicapai. Maka di dalam hadis ini mengatakan semua orang itu berangkat pagi, bangun pagi itu melakukan aktivitas. Ya, masih sampai tidur tok itu sesungguhnya juga yaghdu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya engkau itu berusaha itu menuju Tuhanmu. Artinya kita itu berusaha ketika bangun pagi tidur sampai tidur lagi terus begitu, itu sesungguhnya kita ini berjalan menuju Tuhan. Kenapa? Karena kita akan sampai pada satu saat yang disebut dengan ajal, yaitu perpisahan antara ruh dengan jasad kita. Disitulah nanti dimulailah pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah di sini Rasulullah mengibaratkan semua orang ketika mulai beraktivitas di pagi hari itu, dia seakan-akan seperti orang yang berdagang, orang yang jualan. Apa yang dia jual? Dirinya. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin itu, jiwa mereka, harta mereka, apakah digunakan di jalan Allah atau tidak. Kalau digunakan di jalan Allah, maka sesungguhnya inilah bi anna lahumul jannah. Nanti Allah tukar dengan surga. Kan luar biasa itu. Nah di sini lanjutan hadisnya, famu'tiquha aw mubiquha. Ada dua kategori. Ada orang yang dia beraktivitas itu, dia menjual dirinya kepada Allah, maka itu kemudian menjadi famu'tiquha, membebaskan dia. Artinya apa? Nanti di akhirat amal baiknya lebih berat, sehingga ini akan membebaskan dia dari api neraka. Atau pilihan yang kedua, au mubiquha, atau menghancurkan dia. Berarti orang ini aktivitasnya dalam yang dituruti itu hawa nafsu, tidak mau mengikuti bimbingan wahyu, tidak mau mengikuti bimbingan firman-firman Allah dalam Al-Quran. Maka yang kedua inilah Al-Quran menjadi hujjah alaik, na'udzubillah. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, para mahasantri rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah faba'i'un nafsahu, yang famu'tiquha, yang membebaskan diri kita, sehingga amalia kita dalam aktivitas kita sampai kita menghadap kepada Allah, semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah, sehingga ini memberatkan amal timbangan kebaikan kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.